menutupi kebohongannya, tersangka menyampaikan kepada keluarga bahwasannya korban ini dan tersangka jatuh dari motor. Seorang suami di Pati, Jawa Tengah tega membunuh istrinya sendiri dalam keadaan hamil. Pelaku sempat menutupi aksinya dengan bercerita bahwa sang istri meninggal akibat kecelakaan. Namun kebohongan itu terbongkar setelah jenazah korban diotopsi. Kasih Humas Polresta Pati, AKP Pujiati mengatakan pelaku bernama Mustain, warga Ngemplak Kidul, Kecamatan Margoyoso. Kejadian berawal saat pelaku pulang ke rumah pada Minggu 14 Mei dini hari. Saat itu Mustain cekcok dengan istrinya Melia Damayanti gara-gara stok pampers untuk anak bayinya habis. Dalam keadaan mabuk, pelaku mengajak istrinya untuk pergi membeli pampers menggunakan sepeda motor. Namun di tengah perjalanan, cekcok antara keduanya semakin menjadi-jadi. Hingga akhirnya Mustain menghentikan motornya di lapangan Dukuh Sumber. Di lokasi tersebut, Mustain menganiaya istrinya hingga tak sadarkan diri. Pelaku sempat membawa korban ke rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia. Kepada keluarga sang istri, Mustain bercerita bahwa penyebab meninggalnya korban karena kecelakaan. Namun, warga yang memandikan jenazah curiga lantaran tak ditemukan luka luar. Warga pun melapor ke pihak desa hingga kasus ini ditangani oleh polisi. Akhirnya, makam Melia dibongkar untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya. Dari sinilah polisi menemukan luka-luka bekas kekerasan. Saat ini, pelaku sudah menjadi tersangka KDRT dan terancam pidana 15 tahun penjara. Kemudian suaminya merasa tersinggung. Kemudian suaminya melakukan kekerasan dengan cara memukul korban di sebelah kiri kepalanya sebanyak 2 kali. Kemudian setelah itu memukul korban di bagian mulut dan memukul kembali korban di bagian pipinya serta melakukan mencekik korban sampai korban jatuh terlentang di atas tanah. Dan setelah jatuh terlentang di atas tanah, tersangka masih melakukan kekerasan dengan cara menendang bagian dada korban dan perut korban. Setelah itu korban tidak sadarkan diri dan tersangka kemudian panik. Setelah panik, korban diangkat oleh tersangka dan dibawa oleh motornya ke rumah kakak korban. Sesampainya di rumah, kemudian korban dilakukan upaya disadarkan, tetapi korban tidak sadar juga sampai dengan pagi hari. Dan setelah itu korban oleh tersangka dan keluarganya dibawa ke rumah sakit. Dan sesampainya di rumah sakit dilakukan pemeriksaan oleh dokter, ternyata korban ini sudah tidak bernyawa alias meninggal dunia. Untuk menutupi kebohongannya, tersangka menyampaikan kepada keluarga bahwasannya korban ini dan tersangka jatuh dari motor. Kemudian setelah korban jenazahnya dibawa ke rumah lalu dimandikan oleh keluarga dan keluarga melihat bahwasannya korban ini ada tanda-tanda lebam di mukanya. Karena merasa curiga, setelah itu keluarga korban melaporkan kepada pihak kepolisian. Setelah dilaporkan, pihak kepolisian dari kami melakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat keterangan yang janggal daripada tersangka, kemudian dilakukan pendalaman kembali dan akhirnya tersangka mengakui bahwasanya telah melakukan kekerasan terhadap korban. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.